saudara yang pengen kasih tahu. Shalom. Berapa banyak hari ini yang bersukacita pada malam hari ini? Coba lambaikan tangan. Haleluya. Biarlah sukacita ini terus mengalir bagi setiap kita. Malam hari ini pasti ada kekuatan yang baru, sukacita yang baru pada malam hari ini. Kita akan nyanyi angkat pujian, biarlah bumi akan berlalu. Mari kita undang Bapak Ibu untuk berdiri. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari yang indah ini. Pada malam hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama-sama. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami datang duduk diam di hadirat-Mu, membawa satu penyembahan. Kami mau bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, Bapa. Dan biarlah ibadah ini dapat memuliakan nama-Mu dan dapat meninggikan nama-Mu, Tuhan. Dan kiranya terimalah pujian kami dan ucapan syukur kami pada malam hari ini, Tuhan. Terpujilah
nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Kita angkat suatu pujian, Yesus kau telah mulia. Sekarang
mengasihiku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali bertemu di dalam ibadah MPP online pada malam ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biar kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan menuntun kami. Dan biar kiranya setiap firman yang kami dengar itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Kau. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu kita semua diberkati melalui lagu-lagu pujian penyembahan yang sudah kita naikkan. Dan ini merupakan sebuah kekuatan Bapak Ibu untuk kita mengarungi hari-hari hidup kita di dalam Tuhan. Pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan harus terus kita naikkan. Amin Bapak Ibu. Malam ini Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita baca terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya." Amin. Nah, luar biasa Bapak Ibu, sampai ayat ini dijadikan sebuah pujian yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi kita semua. Kecaplah dan lihatlah, gitu ya, betapa baiknya Tuhan itu. Nah, pada malam ini Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah ketidakpastian ya, di tengah-tengah pandemik yang ada Bapak Ibu, ketidakpastian ekonomi, bagaimana harus selanjutnya, apa yang kita harus lakukan. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, firman Tuhan mengingatkan kita. Apa itu? Kita harus tetap bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, menariknya Bapak Ibu, Mazmur 34 ini ditulis oleh Raja Daud, oke? Ditulis oleh Raja Daud, tetapi hal yang menarik adalah Mazmur ini ditulis bukan ketika Raja Daud sudah menjadi raja dan menikmati setiap hal yang ada, atau mungkin bukan pula pada saat Raja Daud berada di dalam situasi yang sangat baik, situasi yang wah saya tidak ada kerjaan, saya tulislah, kecaplah dan lihatlah karena memang Tuhan itu baik. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Mazmur 34 ini ditulis oleh Raja Daud ketika dia sedang dalam pengejaran Saul. Kita tahu bersama kisahnya ketika Daud membunuh Goliat, Saul menjadi iri karena orang-orang Israel memuji-muji Daud. Apa yang Saul lakukan? Dia berikhtiar untuk membunuh Daud Bapak Ibu. Kemudian Daud melarikan diri dalam setiap tekanan-tekanan yang dia hadapi Bapak Ibu. Dia melarikan diri. Tetapi yang Daud lakukan, dia melarikan diri ke tanah Filistin yang pada saat itu adalah menjadi musuh bangsa Israel. Ketika beberapa waktu dia merasa aman di tanah Filistin Bapak Ibu, ternyata Raja Filistin tahu bahwa Daud ada di wilayahnya. Apa yang terjadi? Tentu saja Raja Filistin mengutus prajurit untuk membunuh Daud. Jadi Bapak Ibu bayangkan, dia dalam satu situasi yang sangat terjepit. Di bangsanya sendiri, Saul ingin membunuh dia. Dari musuh bangsanya yaitu Filistin juga mengejar dan ingin membunuh dia Bapak Ibu. Kemudian dia bersembunyi di satu tempat, begitu kan? Nah, di dalam situasi seperti inilah Daud menulis Mazmur ini. Hal yang menarik seperti yang sudah kita baca, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Hari ini mari kita mengubah pandangan kita. Hari ini mari kita mengubah pola pikir kita. Hari ini mari kita mengubah mindset kita Bapak Ibu untuk terfokus kepada kebaikan Tuhan. Jangan lagi terfokus kepada masalah kita. Jangan lagi terfokus kepada pergumulan kita. Tetapi kita harus terfokus kepada kebaikan Tuhan. Ketika saya menyampaikan hal seperti ini Bapak Ibu, bukan berarti saya juga tidak memiliki pergumulan. Bukan berarti saya juga tidak memiliki masalah. Setiap kita memiliki masalah yang berbeda-beda. Amin Bapak Ibu, begitupun dengan saya. Tetapi melalui ayat ini, saya mau kita semua dikuatkan. Amin. Saya mau kita semua mendapatkan satu kekuatan baru. Kekuatan yang diberikan oleh firman Tuhan untuk kita melihat hari depan. Yang mungkin orang dunia katakan
tidak tahu, tidak ada kepastian, tetapi ketika kita melihatnya di dalam Tuhan, hari depan yang penuh dengan harapan. Amin Bapak Ibu. Kata kecaplah di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ta'am, yang artinya merasakan, begitu ya. Mengalami dan merasakan. Kemudian kata lihatlah menggunakan kata ra'ah. Ra'ah itu artinya bukan saja melihat Bapak Ibu, tetapi memperhatikan dan memeriksa dengan seksama, begitu ya. Jadi yang Daud inginkan adalah ketika dia menuliskan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, itu artinya benar-benar kita harus merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya merasakan Bapak Ibu, tapi juga kita memperhatikan. Nah, menariknya memperhatikan di sini bukan berbicara tentang hal-hal yang besar Bapak Ibu, tetapi berkat-berkat yang kecil yang sebenarnya tidak kita sadari yang setiap hari Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mari kita fokuskan setiap pandangan kita kepada berkat dan anugerah Tuhan, kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana Pak saya bisa berfokus? Saya di dalam tekanan misalnya, saya di dalam satu pergumulan yang besar, begitu ya. Satu hal Bapak Ibu, kita memperkatakan firman. Amin. Kita memperkatakan firman. Di dalam Alkitab banyak sekali firman-firman yang mengandung janji. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan janji Allah adalah janji yang murni. Artinya benar-benar satu firman yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Kita mulai memperkatakan firman itu Bapak Ibu. Banyak sekali firman-firman, banyak sekali janji Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya untuk memberikan kita kekuatan. Amin Bapak Ibu. Malam ini kita akan melakukan hal yang sedikit berbeda. Saya rindu Bapak Ibu memejamkan mata. Saya rindu Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada bisa mengambil waktu sebentar untuk memejamkan mata. Sementara saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang sangat memberikan kekuatan. Amin Bapak Ibu. Ayat kebenaran firman Tuhan yang sangat memberikan kita motivasi dan semangat. Dan itu adalah ya dan amin. Ketika kita mendengar, ketika kita meresapi itu Bapak Ibu, kita benar-benar dalami itu, kita benar-benar maknai itu, kita benar-benar renungkan itu, kita imani itu terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan mungkin ketika kita sudah memiliki iman, kita sudah dikuatkan, suasana pergumulan belum berubah, tetapi apa yang berubah? Sikap hati kita, mindset kita yang Tuhan sudah ubahkan, mindset kita yang Tuhan sudah ubahkan, sehingga kita mampu menghadapi semua bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil waktu sebentar, kemudian kita memejamkan mata sambil saya membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh memberikan kekuatan. Dan ketika Bapak Ibu mendengar itu, Bapak Ibu imani, Bapak Ibu amini, itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Amin. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menentun aku dalam kandungan ibuku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ia sendiri akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu mendapat satu berkat yang luar biasa dari firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu dengar, kemudian Bapak Ibu renungkan begitu ya. Dan saya percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian kita melihat hal yang kedua Bapak Ibu. Di dalam teks ini di sini dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini menarik, kata orang yang berlindung padanya di dalam bahasa aslinya atau di dalam terjemahan lain artinya berbahagialah orang yang benar-benar mencari Tuhan. Orang yang benar-benar dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagaimana rahasia kebahagiaan kita Bapak Ibu? Ketika kita benar-benar dengan penuh kesungguhan hati, kita rindu mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan melalui saat teduh, melalui pujian penyembahan pribadi kita, melalui doa-doa pribadi kita, melalui perenungan-perenungan firman Tuhan pribadi kita. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Saya ingat ketika saya kuliah Bapak Ibu, ada sebuah buku yang saya baca, judulnya cukup menarik ya. Judulnya adalah Pemburu Tuhan ya, Pemburu Tuhan, ditulis oleh Tommy Tenney. Dan di situ ketika saya baca Bapak Ibu, bagaimana dia menggambarkan pengalaman yang luar biasa ketika dia benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, merasakan satu hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan ketika saya membaca buku itu Bapak Ibu, spirit saya terbangun, roh saya menjadi semangat untuk saya juga ingin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh begitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara kita membaca buku-buku yang membangunkan iman dan kerohanian kita. Amin Bapak Ibu. Jadi pada hari ini, dalam waktu-waktu ini, sesulit apapun hidup kita, sesukar apapun masalah yang kita alami saat ini, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap harus bisa merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan, dan tetap kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat malam ini, sebuah firman yang luar biasa yang menguatkan kami untuk kami bisa mengecap kebaikan Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, itu tidak menghalangi kami melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk benar-benar kami mencari, untuk benar-benar kami membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu menyerahkan jemaat GBI ICC ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang mengalami masalah, Tuhan Kau yang menolong. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Kau yang pulihkan. Dan biar kiranya Tuhan, dalam pengiringan kami bersama dengan Kau, iman kami semakin bertumbuh dan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah MPP pada malam hari ini. Jangan lupa ibadah hari Minggu pukul 9.
pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin.